Saya akan menjelaskan untuk bagian chapter 6 di bagian 2, yaitu terkait dengan jaringan fundamental. Jadi di sini network fundamental atau dasar jaringan ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui dahulu untuk digital signal, di mana jika ada proses binary itu nanti akan ada prosesnya, itu nanti muncul angka 1, sedangkan tidak ada proses binarinya maka angkanya 0. Jadi kalau misalnya dia menyimpan suatu data nanti angkanya 1, tetapi jika dia tidak menyimpan suatu data maka angkanya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk kabel modem itu atau modem dalam bentuk kabel, ini sebenarnya adalah modem yang dioperasikan dengan cara menggunakan kabel koaksial. Seperti apa? Yaitu seperti kabel TV yang bisa digunakan juga untuk internet. Jadi kalau teman-teman misalnya berlangganan suatu TV kabel, misal dengan merek IndiHome gitu ya, terus kemudian nanti selain dia diberikan router, terus TV tersebut juga nanti akan disambungkan dengan TV kabel, juga bisa nanti digunakan buat menonton saluran TV yang kalian suka. Sedangkan untuk yang routernya sendiri nanti digunakan untuk buat internet. Nah, dengan kata lain kecepatan internetnya pun ini mulai dari 1 sampai dengan 6 Mbps. Dan bisa juga untuk uploadnya besar 128/768 KB. Lalu untuk DSL modem di sini dia bisa digunakan untuk menghubungkan dengan jarak yang sama seperti suara telepon atau modem dial up. Jadi misal telepon dari divisi A itu berada di jarak yang sama di lantai 1, ingin mendial up atau menyambungkan dengan divisi B yang sama-sama di divisi 1. Nah, itu biasanya kayak seperti kalian menyambungkan telepon antar satu bagian dengan yang lainnya tanpa harus menutup telepon terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mau mendial up, dia tidak boleh ditutup teleponnya, disambungkan dulu. Kalau di sana sudah diangkat, nanti barulah ditutup gagang teleponnya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk communication media dan channel di sini kita akan bahas pertama, yaitu communication channel. Ini seperti alur atau jalan, dan ada dua tipe. Yang pertama ada kabel yang terdiri nanti ada twisted pair wire, coaxial cable, dan fiber optik. Sedangkan untuk yang broadcast itu bisa lewat microwave, satelit, radio, dan atau infrared. Yang pertama untuk kabel media atau wireless media, di sini dia menggunakan wireless fisik atau kabel fisik yang digunakan untuk mengirimkan data dan informasi. Lalu untuk yang broadcast sendiri, ini sebenarnya adalah alternatif komunikasi apabila tidak terdapat kabel media. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk twister pair wire. Di sini twister pair wire ini bentuknya seperti ini di gambar 3. Kelebihannya kabel ini terbuat dari tembaga dan biasanya paling umum digunakan dan digunakan hampir di semua kabel telepon. Jadi kalau kabel telepon itu kalau kalian bongkar isinya seperti ini. Lalu kelemahannya adalah mudah disadap, rendah juga dalam penyampaian data. Maka untuk kabel telepon sendiri pun tidak bisa untuk digunakan untuk penyampaian data. Terus kemudian mudah sekali untuk juga disadap oleh orang lain. Sedangkan coaxial cable ini bentuknya seperti ini. Ini biasanya disambungkan di belakang TV. Lalu dia kelebihannya terbuat dari tembaga yang saling terkait dan bisa digunakan untuk membawa banyak data, dan biasanya juga digunakan untuk TV kabel. Sedangkan kelemahannya ini rentan gangguan listrik, lalu kemudian mahal dan sulit dioperasikan jika dibandingkan dengan twister pair, karena kalau misalnya salah menyambungkan otomatis dia bisa tidak sambung untuk menggunakan TV kabel tersebut. Lalu untuk fiber optik itu bentuknya seperti ini, dia bentuknya dari serpihan kaca dan lebih tipis dibandingkan dengan twister pair maupun coaxial cable, dan dia bisa membuat
bawa data yang banyak dan aman dari penyadapan. Kelemahannya jelas di sini sulit untuk dioperasikan. Lalu seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan untuk kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kabel. Yang pertama untuk twisted pair itu kelemahan. Keuntungannya adalah murah, bisa tersedia banyak, mudah untuk dioperasikan atau digunakan. Sedangkan kelemahannya low bandwidth itu berarti kecepatannya rendah. Bisa jadi juga di sini lebih kepada tidak digunakan untuk mengirimkan data dan biasanya dia rendah sekali keamanannya karena mudah disadap. Sedangkan coaxial cable ini dia kecepatannya tinggi dibandingkan twister pair, lalu dia lemah. Di sini untuk penyadapan pun juga lemah dilakukan. Jadi dengan kata lain aman dan tidak mudah disadap. Lalu biasanya dia lebih mahal dan tidak fleksibel. Karena tadi bentuknya TV cable, dia jarang sekali untuk fleksibel atau mudah digunakan juga. Lalu kemudian untuk fiber optik ini paling tinggi bandwidthnya. Lalu kemudian biasanya relatif tidak murah, tidak mahal, juga dengan kata lain bisa jadi lebih murah. Terus kemudian keamanannya sangat aman, tapi ya itu lebih sulit untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian network protokol. Network protokol ini atau jaringan protokol network itu digunakan untuk sebagai perangkat aturan dan prosedur. Jadi kalau protokol itu kaitannya dengan aturan dan prosedur. Nah, network protokol ini itu ada berbagai macam. Yang pertama namanya adalah Ethernet. Ethernet ini biasanya dalam bentuk LAN, protokol yang dalam bentuk LAN, dan kecepatannya hanya bisa sampai 100 GB. Tapi tahun 2017 direncanakan itu harus mencapai 400 GB. Sedangkan yang kedua itu ada yang namanya Transmission Control Protocol atau TCP dan IP atau Internet Protocol. Nah, ini biasanya kedua protokol ini adanya di dalam internet. Jadi baik TCP maupun IP itu ada di dalam internet. Nah, TCP ini digunakan untuk apa? Yaitu perpindahan data dalam bentuk paket. Terus ada urutan transfer paketnya, juga digunakan untuk mengakui paket yang sudah dikirim. Selanjutnya untuk IP itu biasanya digunakan untuk menyampaikan atau mengumpulkan data yang akan dikirim. Jadi kalau IP itu lebih kepada alamat webnya, sedangkan TCP itu lebih kepada urutan-urutan nanti kalau data itu diterima seperti apa. Kayak misalnya teman-teman mendownload sesuatu lewat internet download manager, itu kan dia kalau kalian buka detailnya nanti akan muncul paketan-paketannya seperti apa atau yang udah di-download yang mana. Nah, itu namanya TCP. Tapi kalau IP lebih kepada alamat webnya. Lalu kemudian karena tadi dikaitkan dengan paket, berarti paket itu sebenarnya apa sih? Paket itu adalah data yang dikirimkan lewat internet dan biasanya bisa satuannya kecil maupun kumpulan. Lalu data paket ini tadi harus dikirimkan menuju IP address atau pesan paket yang sesuai dengan urutannya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya teman-teman mendownload sesuatu dokumen, misal yaitu alamat attachment dari email. Nah, di sini kan harus menuju alamat yang pertama itu membuka dulu alamat emailnya, misal lewat Gmail, Yahoo, ataupun Outlook. Nah, setelah itu kemudian kalian mendownload beberapa dokumen yang dikirimkan oleh teman kalian. Nah, itu bisa dalam bentuk paketan-paketan. Jadi downloadnya tidak sekaligus, bisa jadi satu persatu. Selanjutnya untuk TCP atau IP di sini itu biasanya digunakan untuk mengirimkan data dan ada beberapa tahap mulai dari aplikasi, transport, internet, dan network interface.
Nah, selanjutnya seperti ini ilustrasinya. Jadi, ada dua komputer di sini. Yang pertama itu bisa digunakan untuk mengirimkan email. Jadi, dia akan mengirimkan email kepada si komputer yang kedua. Nah, komputer pertama ketika mengirimkan email kepada komputer yang kedua, dia lewat aplikasi. Aplikasinya tadi bisa Gmail atau Yahoo. Sedangkan nanti di bagian komputer kedua juga akan menerima email dari tampilan yang sama. Kalau misalnya dia mengirimkannya dengan sesama alamat Gmail, berarti nanti yang dibuka aplikasinya adalah sama-sama Gmail. Terus kemudian transport sendiri apa? Transport sendiri yaitu digunakan untuk mengirimkan paketan data tersebut. Terus jadi dengan kata lain transport itu semacam transportasi. Jadi kalau misalnya ini nanti barang itu akan dikirim atau paketan tersebut dikirim lewat internet, dimasukkan satu persatu attachment-nya, terus nanti kemudian komputer kedua akan menerima hasil dari paketan tersebut. Terus internet berarti jelas dia mengirimkan yang namanya data lewat IP address tertentu, atau kalau lewat mengirimkan email berarti mengirimkan kepada alamat email tertentu. Sedangkan network interface itu ketika sudah sampai atau pesan itu terkirim, otomatis network interface ini adalah jaringan yang berada di dalam atau di balik dari tampilan email tersebut atau Gmail tersebut. Atau dengan kata lain, komputer yang kedua ini ketika membuka tampilan Gmailnya nanti akan dihadapkan dengan harus membukanya lewat jaringan. Oke, selanjutnya untuk tipe dari proses jaringan itu yang pertama ada klien atau server. Di sini lebih kepada dua, di mana server adalah dua atau lebih komputer yang nanti sama-sama dia akan bisa digunakan untuk sebagai server. Sedangkan klien di sini adalah orang yang menggunakan PC atau komputer tersebut. Klien dibagi menjadi dua. Yang pertama ada web client, di mana dia menyimpan datanya besar, sedangkan untuk kekuatan prosesnya pun juga besar. Contoh untuk Microsoft Office. Sedangkan thin client itu biasanya dia penyimpanannya lebih kecil dan terbatas untuk prosesnya. Lalu untuk peer-to-peer processing di sini lebih kepada proses untuk mendistribusikan antara klien ataupun server di masing-masing komputer. Jadi setiap komputer itu dapat mengakses semua file yang ada di semua komputer. Terus kemudian ada 3 tipe di sini. Akses CPU itu dapat digunakan oleh beberapa jaringan komputer, sifatnya juga real time atau dapat berkolaborasi, dan file sharing juga. Jadi seperti contohnya yaitu kalau di buku teman-teman di halaman 171 dijelaskan contoh adalah BitTorrent. BitTorrent ini dia selain dapat digunakan untuk mendownload file, tapi juga bisa digunakan untuk sama-sama jadi ketika mendownload suatu file pasti nanti akan ada orang yang juga mengambil file tersebut. Terus kemudian kalau untuk contoh yang kedua yang bisa digunakan real time atau person to person collaboration, itu contohnya adalah Microsoft SharePoint. Jadi sama-sama bisa saling berkolaborasi untuk saling bertukar pikiran data antar satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya nanti akan saya lanjutkan untuk part 3 yaitu video terkait dengan internet dan World Wide Web.